Materi yang pertama adalah mengapa sistem sangat rentan. Sistem informasi sangat rentan karena berbagai alasan, termasuk yang pertama itu kerentanannya terhadap serangan cyber. Dengan semakin canggihnya teknologi, serangan cyber seperti malware, phishing, dapat merusak atau mencuri data dari sistem informasi. Lalu yang kedua ada kesalahan manusia. Manusia seringkali merupakan sumber kelemahan dalam sistem informasi. Kesalahan seperti pengaturan sandi yang lemah, ketidakhati-hatian dalam mengklik tautan berbahaya, atau berbagi informasi rahasia secara tidak sengaja dapat membuka celah keamanan. Hal yang ketiga, perangkat lunak dan perangkat keras yang tidak aman. Jika perangkat lunak atau perangkat keras dalam sistem informasi tidak diperbarui secara teratur, mereka bisa memiliki kerentanan keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Lalu yang keempat ada keterbatasan proteksi perimeter. Meskipun firewall dan sistem keamanan lainnya diimplementasikan, penyerang yang cerdas dapat menemukan cara untuk melewati pertahanan tersebut menggunakan metode yang disebut serangan zero day. Lalu yang kelima ada kelemahan dalam desain sistem. Jika sistem informasi tidak dirancang dengan baik, celah keamanan mungkin ada dalam struktur dan arsitektur sistem tersebut. Selanjutnya adalah perangkat lunak yang berbahaya. Yang pertama itu ada virus. Virus adalah program komputer berbahaya yang dapat menggandakan dirinya sendiri dengan menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Virus dapat merusak data, menghancurkan atau mengubah file atau mengganggu kinerja sistem komputer. Lalu yang kedua ada worms. Adalah jenis malware yang dapat menyebar dan menggandakan dirinya sendiri melalui jaringan komputer tanpa memerlukan interaksi pengguna. Worms biasanya memanfaatkan kerentanan keamanan dalam sistem operasi atau perangkat lunak untuk menyebar dan menginfeksi komputer lain. Lalu yang ketiga ada Trojan Horse, yaitu jenis malware yang menyembunyikan dirinya dalam program atau file yang terlihat aman dan berguna. Setelah dijalankan oleh pengguna, Trojan dapat memberikan akses ke sistem komputer tanpa pengetahuan pengguna, memungkinkan penyerang untuk mencuri data, menginstal malware lain, atau mengontrol komputer dari jarak jauh. Lalu yang keempat ada spyware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pengguna tanpa izin atau pengetahuan mereka. Spyware dapat mengawasi aktivitas online pengguna, mencuri informasi pribadi seperti kata sandi dan nomor kartu kredit, serta mengirimkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pengguna. Materi selanjutnya itu peretas dan kejahatan dalam komputer. Peretas atau hacker yaitu individu yang berkeinginan untuk memperoleh akses tanpa izin dari sebuah sistem komputer. Lalu yang kedua ada spoofing dan sniffing. Spoofing yaitu pengarahan tautan web ke sebuah alamat berbeda yang dituju, sedangkan sniffing adalah sebuah program penyadapan yang memantau informasi melalui sebuah jaringan. Lalu yang ketiga ada serangan denial of service, yaitu peretas membanjiri server jaringan dan server web dengan ribuan layanan komunikasi atau permintaan palsu untuk mengacaukan jaringan. Lalu yang selanjutnya ada pencurian identitas, yaitu sebuah kejahatan di mana seseorang penipu memperoleh sejumlah penting informasi personal seperti nomor identifikasi jaminan sosial, nomor SIM, nomor kartu kredit untuk menipu orang lain. Lalu ada click fraud, yaitu praktik curang di dunia periklanan online di mana seseorang atau bot secara sengaja mengklik iklan online dengan tujuan untuk meningkatkan biaya periklanan advertiser tanpa adanya minat sebenarnya pada produk atau layanan yang diiklankan. Lalu ada cyber teroris dan cyber warfare, yaitu bentuk peperangan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melancarkan serangan terhadap infrastruktur komputer, jaringan, dan sistem informasi suatu negara atau organisasi. Ancaman internal. Para karyawan, pihak internal perusahaan dapat menjadi ancaman keamanan yang serius. Para karyawan memiliki akses menuju informasi rahasia dengan lemahnya prosedur keamanan internal. Mereka dapat menjelajah keseluruhan sistem informasi tanpa meninggalkan jejak. Penelitian menemukan bahwa pengguna yang tidak memiliki banyak pengetahuan adalah penyebab terbesar tunggal dari keamanan jaringan. Banyak karyawan yang lupa sandinya untuk akses ke komputer dan mengizin rekan kerjanya untuk menggunakannya. Ini sangat membahayakan sistem. Kerentanan perangkat lunak. Kerentanan perangkat lunak atau software vulnerability merujuk pada kelemahan atau celah keamanan dalam suatu program komputer atau sistem operasi yang dapat dieksploitasi oleh penyerang untuk mempengaruhi integritas, kerahasiaan, atau ketersediaan data. Kerentanan semacam ini bisa kemungkinan penyerang untuk menjalankan kode berbahaya
mendapatkan akses tidak sah ke sistem, atau melakukan tindakan lain yang dapat membahayakan keamanan perangkat lunak dan data yang diolahnya. Persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen arsip elektronik. Ada beberapa persyaratan hukum dan peraturan yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen arsip elektronik. Termasuk itu, yang pertama, privasi dan keamanan data. Hukum privasi data seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa dan California, atau Consumer Privacy Act atau CCPA di Amerika Serikat mengatur bagaimana data pribadi harus diolah dan dilindungi. Bisnis harus mematuhi persyaratan ini saat menyimpan dan mengolah informasi elektronik. Yang kedua, regulasi industri. Beberapa industri seperti perbankan, kesehatan, dan keuangan memiliki regulasi khusus terkait dengan penyimpanan dan keamanan informasi. Contohnya, di Amerika Serikat, Health Insurance Probability dan Accountability Act atau HIPAA mengatur pengolahan informasi kesehatan elektronik. Yang ketiga, integritas dan retensi data. Hukum dan regulasi dapat mengharuskan organisasi untuk menyimpan rekam medis atau data keuangan selama periode waktu tertentu. Manajemen arsip elektronik harus memastikan integritas data selama periode retensi ini. Yang keempat, tanda tangan elektronik. Untuk beberapa jenis dokumen seperti kontrak bisnis, tanda tangan elektronik dapat dianggap sah asal memenuhi persyaratan hukum tertentu. Oleh karena itu, manajemen arsip elektronik harus memungkinkan penyimpanan dokumen dengan tanda tangan elektronik yang sah. Kelima, audit dan pemeliharaan rekam. Beberapa industri dan entitas pemerintahan memiliki persyaratan audit dan pemeliharaan rekam untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas. Manajemen arsip elektronik harus mendukung fungsional ini. Barang bukti elektronik dan komputer forensik. Manajemen keamanan, pengendalian, dan rekaman elektronik menjadi penting untuk menganggap tindakan hukum. Banyak bukti saat ini untuk kecurangan persediaan, penggelapan, pencurian rahasia dagang perusahaan, kejahatan komputer, dan sejumlah kasus perdata berbentuk digital. Bahaya untuk menanggapi permintaan penemuan bisa menjadi sangat banyak ke perusahaan, kesulitan mengumpulkan data yang dibutuhkan, atau jika data telah rusak atau hancur. Komputer forensik atau computer forensics adalah pengumpulan, pengujian autentisitas, penjagaan, dan analisis ilmiah terhadap data yang terdapat atau diambil dari media penyimpanan komputer di mana informasi dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Komputer forensik mencakup beberapa permasalahan seperti itu pemulihan data dari komputer sambil menjaga keutuhan barang bukti. Yang kedua, penyimpanan dan pengolahan dengan aman dari data elektronik yang sudah dipulihkan. Ketiga, menemukan informasi penting dari sejumlah besar data elektronik. Yang terakhir itu menampilkan informasi di pengadilan. Barang bukti elektronik dapat ditempatkan pada media penyimpanan komputer dalam bentuk komputer dan sebagai sebuah data ambien yang tidak terlihat oleh pengguna pada umumnya. Contohnya itu dapat berupa sebuah arsip yang sudah dihapus dan cengkraman keras atau hard drive PC. Ahli komputer forensik mencoba untuk memulihkan yang ditampilkan dan digunakan sebagai barang bukti. Kesadaran akan komputer forensik harus dimasukkan ke dalam proses perencanaan darurat perusahaan. CEO, spesialis keamanan, staf informasi perusahaan, dan nasihat hukum perusahaan untuk bekerja sama untuk membuat rencana yang dapat dieksekusi jika muncul kebutuhan hukum. Pengendalian sistem informasi terdiri atas kendali umum dan kendali aplikasi. Kendali umum atau general control berpengaruh atas desain keamanan dan penggunaan program komputer dan keamanan arsip data secara umum dari semua infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Kendali umum meliputi kendali perangkat lunak, kendali fisik perangkat keras, kendali operasional komputer, kendali keamanan data, kendali pada proses implementasi sistem, dan kendali administratif. Sedangkan kendali aplikasi atau aplikasi kontrol adalah pengendalian khusus dan spesifik pada setiap aplikasi yang terkomputerisasi. Kendali aplikasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu kendali input, kendali pemrosesan, dan kendali output. Kendali input memeriksa keakuratan dan kelengkapan data yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Kendali pemrosesan meliputi penetapan data yang utuh dan akurat selama pemutahiran dilakukan.
Kendali output memastikan bahwa hasil dari pemrosesan komputer akurat, utuh, dan dapat didistribusikan dengan benar. Yang kedua adalah penilaian resiko. Penilaian resiko menentukan keadaan tingkatan resiko perusahaan jika sebuah tindakan atau proses spesifik tidak dikendalikan sebagaimana mestinya. Tidak semua resiko dapat diantisipasi dan diukur, tetapi sebagian besar bisnis akan dapat beberapa pemahaman seputar resiko yang dihadapi. Manajer bisnis yang bekerja dengan spesialis sistem informasi sebaiknya mencoba untuk menentukan nilai aset informasi, titik-titik kerentanan, frekuensi kemungkinan terjadinya permasalahan, dan potensi kerusakan. Yang ketiga adalah kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan terdiri atas pernyataan peringkat risiko informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan keamanan mendorong kebijakan lainnya dalam menentukan penggunaan sumber daya informasi perusahaan yang dapat diterima dan siapa saja anggota perusahaan yang dapat memperoleh akses kepada aset tersebut. Kebijakan keamanan mencakup penetapan manajemen identitas. Manajemen identitas terdiri atas proses bisnis dan peralatan perangkat lunak untuk mengidentifikasi penggunaan yang sah pada sistem dan mengendalikan akses terhadap sumber daya sistem. Yang keempat adalah perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan kesinambungan bisnis. Perencanaan pemulihan bencana merupakan sebuah alat merancang rencana untuk restorasi komputasi dan layanan komunikasi setelah perusahaan mengalami gangguan. Perencanaan pemulihan bencana memiliki fokus utama pada masalah teknis dalam hal menjaga dan membuat sistem tetap berjalan. Perencanaan kesinambungan bisnis memiliki fokus pada bagaimana perusahaan mengembalikan operasional bisnis setelah terjadinya bencana. Perencanaan kesinambungan bisnis mengidentifikasi proses bisnis yang utama dan menetapkan rencana tindakan untuk mengendalikan fungsi-fungsi penting saat sistem tidak bekerja. Yang kelima dan yang terakhir adalah peran audit. Audit Sistem Informasi Manajemen atau SIM memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan sebagaimana mengendalikan pengaturan sistem informasi individu. Auditor sebaiknya menelusuri aliran beberapa transaksi pada sistem dan melakukan pengujian. Audit keamanan meninjau teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personal. Sebuah audit yang teliti akan menyimulasikan sebuah serangan atau bencana untuk menguji respon teknologi, staf sistem informasi, dan karyawan bisnis. Manajemen identitas dan autentisitas. Autentisitas mengacu pada kemampuan untuk mengetahui apakah seorang pengguna adalah seperti apa yang diakuinya. Biasanya dibuktikan dengan kata sandi yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Ada beberapa teknologi autentisitas terbaru yaitu token, kartu pintar, dan autentisitas biometrik. Token merupakan perangkat fisik mirip dengan kartu identitas yang dirancang untuk menjamin identitas tunggal. Kartu pintar adalah perangkat seukuran kartu kredit yang memuat sebuah chip yang telah diformat dengan informasi izin akses dan data lainnya. Autentitas biometrik menggunakan sistem yang dapat membaca dan menerjemahkan sifat perorangan manusia seperti sidik jari, selaput pelangi, dan sesuatu yang mengizinkan dan menolak akses. Firewall, sistem deteksi gangguan dan perangkat lunak antivirus. Firewall adalah sebuah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan aliran masuk dan keluar lalu lintas jaringan. Firewall meliputi penyaringan paket statis, stateful inspection, translasi alamat jaringan, dan penyaringan proteksi aplikasi. Berikut adalah gambar dari sebuah firewall suatu perusahaan. Lalu ada sistem deteksi gangguan yang mengutamakan alat pemonitor penuh waktu yang ditempatkan pada titik-titik paling rentan atau hotspot dalam jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan menghalangi penyusup secara terus-menerus. Lalu ada perangkat lunak antivirus dan anti-spyware yang mencegah, mendeteksi, dan memindahkan malware termasuk virus komputer, bombs komputer, trojan horse, spyware, dan adware. Melindungi jaringan nirkabel. Pada bulan Juni 2004, kelompok industri perdagangan aliansi Wi-Fi menyelesaikan spesifikasi 802.11i menggantikan web dengan standar keamanan yang lebih kuat. Standar baru juga menempatkan sistem autentisitas yang telah terskripsi pada server autentisitas pusat untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses jaringan. Enskripsi dan infrastruktur publik. Enskripsi merupakan proses transformasi teks dan data biasa menjadi teks tersandi yang tidak dapat ditukar oleh siapapun kecuali pengirim dan penerima yang dituju. Data dienkripsi dengan menggunakan kode numerik rahasia yang disebut kunci enskripsi yang mengubah data biasa menjadi data teks tersandi. Pesan yang dikirimkan harus dideskripsi oleh penerima.
Lalu ada metode melakukan inskripsi lalu lintas jaringan pada web. Yang pertama, Secure Socket Layer, memungkinkan komputer klien dan server untuk mengelola kegiatan inskripsi dan deskripsi saat mereka berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, Secure Hypertext Transfer, protokol lainnya yang digunakan untuk inskripsi data melalui internet tetapi terbatas pada pesan tertentu. Selain itu, ada inskripsi kunci publik yang menggunakan dua kunci, satu digunakan untuk berbagi dan satu lagi benar-benar privat. Lalu ada sertifikat digital, yaitu arsip data yang digunakan untuk menetapkan identitas pengguna dan aset elektronik untuk perlindungan transaksi online. Menjaga ketersediaan sistem. Pada pemrosesan transaksi online, transaksi yang dimasukkan secara online dengan komputer segera diproses. Sistem komputer terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen listrik yang berlebih untuk menciptakan lingkungan yang memberikan layanan berulang tanpa gangguan. Lalu ada pengendalian lintas jaringan atau inspeksi paket mendalam. Inspeksi paket mendalam yaitu menguji setiap arsip data dan memilah materi yang memiliki prioritas rendah dan menempatkan prioritas yang lebih tinggi untuk arsip bisnis yang penting. Yaitu selanjutnya ada penggunaan alih daya untuk keamanan. Berfungsi pengamanan sebagai manajer security service provider, monitor aktivitas dan jaringan serta melakukan pengujian kerentanan dan deteksi gangguan. Selanjutnya ada isu keamanan terhadap cloud computing dan mobile digital platform. Keamanan dalam cloud computing yaitu untuk menghemat dan menjaga biaya agar tetap rendah. Biasanya mendistribusikan pekerjaan pada pusat data di seluruh dunia di mana pekerjaan dapat paling efisien dikerjakan. Selanjutnya ada mengamankan platform mobile. Semua pengguna perangkat mobile disarankan untuk menggunakan fitur kata sandi yang telah disediakan. Selanjutnya ada menjaga kualitas perangkat lunak, yaitu untuk mengimplementasikan keaktifan keamanan dan pengendalian organisasi. Meningkatkan kualitas dan keamanan perangkat lunak sangat perlu dilakukan dengan ketat, karena dengan pengujian yang lebih awal dan secara reguler dan ketat akan berkontribusi secara signifikan pada kualitas sistem. Selanjutnya yaitu ada studi kasus internasional yang terjadi pada PlayStation Network pada tahun 2011. Pada awalnya serangan ini terungkap saat Sony menemukan beberapa fungsi PlayStation Network mengalami gangguan. Serangan berlangsung selama 2 hari namun berdampak pada layanan yang hampir 1 bulan dan 77 juta akun terekspos selama 23 hari. Bersama dengan itu, sejumlah 12.000 data kartu kredit dicuri yang mengakibatkan Sony dipanggil oleh US House of Representatives dan selanjutnya Sony dikenai denda sebesar 1,4 juta pound oleh British Information Commissioner's Office karena dianggap tidak menerapkan security measures yang memadai. Insiden yang berlangsung selama 23 hari menimbulkan biaya hingga sekitar 2,8 triliun rupiah. Alternatif solusi dari studi kasus yang terjadi pada PlayStation Network yaitu yang pertama meningkatkan keamanan dengan menguatkan sistem keamanan dan pemantauan jaringan secara berkala. Yang kedua, enkripsi yang kuat, yaitu menggunakan enkripsi yang lebih kuat untuk melindungi data sensitif. Yang ketiga, pengujian keamanan berkala, yaitu melakukan pengujian keamanan reguler dan simulasi serangan. Yang keempat, transparansi dan komunikasi, yaitu berkomunikasi secara transparan dengan pengguna saat insiden terjadi. Yang kelima, bekerja sama dengan otoritas keamanan, melibatkan otoritas keamanan dalam menyediakan dan perlindungan. Yang keenam, pelatihan karyawan, yaitu dengan memberikan pelatihan keamanan pada karyawan. Yang ketujuh, audit eksternal, yaitu menjalankan audit eksternal yang independen secara rutin. Selanjutnya adalah pembobolan data Kominfo. Pembobolan data milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo merupakan kasus yang terjadi sepanjang tahun 2022. Biorka adalah pelaku serangan tersebut dengan mencuri registrasi kartu SIM milik Kominfo yang terjadi karena adanya kelemahan sistem keamanan server milik Kominfo. Korban pembobolan Biorka umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan dalam negeri yang memiliki kelemahan dalam sistem keamanan server mereka. Solusi alternatif dari studi kasus tersebut yaitu dengan penguatan keamanan cyber. Yang kedua, kesadaran keamanan. Ketiga, penggunaan teknologi keamanan terbaru. Keempat, penyusunan kebijakan keamanan. Kelima, perlindungan data. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut,
Kominfo dan perusahaan-perusahaan dalam negeri setidaknya dapat meningkatkan keamanan dan data mereka untuk mengurangi resiko serangan cyber di masa depan.